Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita semua bersyukur bila mana kita masih bisa beribadah pada pagi hari ini. Kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan memberikan kita kesehatan. Tuhan memberikan udara yang segar. Kita bersyukur buat segala kebaikannya hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita untuk datang pada Dia untuk mengucapkan syukur kita. Haleluya Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, Kaulah penolong kehidupan kami Tuhan. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Kau gunung batu kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami siap Tuhan untuk mulai ibadah online kami Tuhan. Biarlah Kau yang menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus, dan Kau yang memimpin jalannya ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah penolong kami Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau penolong kami Tuhan, dan kami bersyukur. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tangan kami Tuhan, dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau
berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Haleluya. Oh, kami bersyukur, Kau penolong kami Tuhan, Kaulah penyelamat kami, kami memuji-Mu. Haleluya. Saat ini kami rindu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, bagai tanah yang subur, yang siap menerima benih firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu itu dapat berbuah lebat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidup kami, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kami siapkan hati kami. Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tak pernah berubah,
serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Hari-hari ini kita sering mendengar istilah the new normal. Apa sih new normal itu? Minggu lalu kita sudah mendengar tentang firman Tuhan tentang hal ini. Bagaimana sekarang pertanyaannya? Kita bisa menerapkan new normal ini di dalam kehidupan kekristenan kita. Untuk itu, mari kita simak video sebentar. Situasi kehidupan new normal yang mau tidak mau harus kita adaptasi, suka atau tidak suka. Namun, seringkali perubahan itu tidak disertai dengan pemahaman yang cukup, sehingga peraturan yang ada tidak dilakukan dengan sepenuh hati. Kita tidak melakukan sesuai dengan esensinya. Contoh, saudara bisa lihat tayangan berikut. Ada aturan. Kita disuruh social distancing atau physical distancing. Duduknya tidak boleh berdekat-dekatan, agak jauh. Sehingga tiap kursi dilompati satu, diberi tanda silang. Tapi kalau saudara perhatikan tayangan berikut ini, apa yang terjadi? Bapak ini seolah-olah taat aturan, tetapi dengan cara yang salah. Ada dua kemungkinan. Dia nggak ngerti aturan tersebut, atau sengaja dia nggak mau tahu aturan. Dia nggak mau taat terhadap aturan alias dablek. Atau kemungkinan yang lain lagi, dia mencari celah dari peraturan yang ada. Ketaatan yang separuh hati. Saudara, apakah perubahan semacam ini cukup bagi seorang pengikut Kristus? Sama sekali tidak. Bagi seorang pengikut Kristus,
perubahan itu bukan cuma sekedar tempelan, bukan yang di luarnya saja, tetapi sesuatu yang berasal dari dalam. Sehingga perubahan itu bersifat permanen dan total. Itulah sebabnya mengapa disebut sebagai ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 mengatakan, jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Apa yang dimaksud dengan ciptaan yang baru? Berarti ada ciptaan yang lama. Dan ciptaan yang lama ini sudah rusak oleh dosa dan harus ditinggalkan. Sehingga dia harus diciptakan ulang. Diciptakan baru sehingga dia menjadi ciptaan yang baru. Dan untuk menjadi ciptaan yang baru tersebut dibutuhkan sebuah perubahan yang total, yang besar-besaran, sebuah revolusi mental yang berasal dari dalam. Dan ini yang disebut oleh Paulus sebagai pembaharuan budi. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu tahu, kamu dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Apa yang dimaksud dengan perubahan budi? Di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan perubahan pribadi, atau lebih tepatnya karakter yang ada di dalam kita, yang tidak kelihatan, tetapi itu justru menjadi motor penggerak perubahan yang terjadi di luar. Perubahan budi atau perubahan karakter ini yang sifatnya lebih permanen. Nah, apa sebetulnya tujuan dari perubahan tersebut? Perubahan itu dimaksudkan supaya kita mengerti kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dari ciptaan lama yang sudah rusak diubah menjadi ciptaan yang baru. Dan ciptaan yang baru ini tidak terjadi secara tiba-tiba seperti simsalabim gitu ya, tetapi melalui sebuah proses yang disebut dengan metamorfosis. Dalam gambar itu dikatakan dari telur menjadi ulat, dari ulat menjadi kepompong, dari kepompong akhirnya berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Perubahan ini sifatnya sebuah proses yang tidak terjadi dalam sekejap, tetapi perubahan yang melalui tahapan-tahapan, sehingga diperlukan tahapan tersebut untuk menjadi sebuah kehidupan yang baru. Orang Kristen seringkali memakai mantra, dalam nama Yesus berubah. Emang Tuhan Yesus itu tukang sulap? Emang Tuhan Yesus itu dukun? Memang Tuhan bisa merubah, tetapi untuk merubah budi, merubah karakter, Tuhan tidak menggunakan cara seperti itu, melainkan melalui sebuah tahapan-tahapan. Dan tahapan di dalam kehidupan yang baru kita bisa baca di dalam Kolose pasal yang ketiga, mulai ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Tahapan yang pertama adalah mengubah mindset kita, mengubah hati dan pikiran kita. Kita baca mulai ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Fokuskan dirimu pada hal-hal yang di atas. Keep your focus on God.
Ada banyak hal di dunia ini yang berusaha mengalihkan fokus kita dari Tuhan. Misalnya, saudara yang gemar memakai media sosial, ya, mulai dari pagi bangun tidur, saudara sudah buka HP saudara berselancar di dunia maya, sehingga kita lupa berdoa, lupa bersaat teduh. Apalagi yang bisa mengalihkan fokus kita dari Tuhan? Kesibukan, pekerjaan, atau mungkin juga hobi kita. Bagi ibu-ibu yang suka nonton drama Korea, nah, itu seringkali membuat fokus kita tidak lagi tertuju kepada Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya fokus kita tetap tertuju kepada Tuhan? Untuk itu diperlukan latihan, diperlukan kedisiplinan, sehingga apapun yang berusaha merebut perhatian kita dari Tuhan, kita buang, norehkan. Fokus pandangan kita ke depan, kepada Yesus, kepada hal-hal yang bersifat rohani dan kekal. Mengapa fokus kita harus tertuju kepada Tuhan? Ada sebuah kutipan yang indah yang mengatakan, fokus pada masalahmu, kamu tidak akan mendapat solusi. Tetapi kalau kamu fokus kepada Tuhan, Dia akan memberikanmu solusi. Tuhan itulah sumber jawaban, Tuhan itulah solusinya. Bahkan ketika kita fokus pada hal-hal yang menjadi masalah dalam hidup kita, kita juga akan jatuh. Kutipannya mengatakan, focus on giants, you stumble. But if you focus on God, giants tumble. Artinya, kalau kita fokus kepada masalah-masalah yang seperti raksasa itu, maka kita akan jatuh. Kita akan tersandung. Tetapi kalau kita fokus kepada Tuhan, maka masalah yang segede raksasa itu yang akan terjatuh, yang akan terguling-guling. Nah, saudara, pilih fokus pada siapa? Ketika kita fokus pada Tuhan, Tuhan yang akan menyertai kita. Di dalam Mazmur 118 ayat 6 mengatakan, aku tidak gentar, sebab Tuhan menyertai aku. Manusia tidak berdaya terhadapku. Saudara, yang pertama, keep your eyes focus on God. Itu tahapan ketika kita memulai kehidupan new normal di dalam Kristus. Yang kedua, tahapannya adalah tinggalkan manusia lama dan kelakuannya. Kalau saudara baca di dalam Kolose pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9, dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Manusia yang lama itu dikuasai oleh dosa. Sifat-sifat inilah yang mendominasi manusia lama kita. Itu sebabnya manusia lama kita harus ditanggalkan dan ditinggalkan. Dan untuk menghilangkan kebiasaan tersebut, dikatakan diperlukan sebuah kedisiplinan secara rohani. Saudaraku, tidak mudah memang untuk menghilangkan kebiasaan yang sudah menahun. Diperlukan latihan, diperlukan kedisiplinan yang ketat. Seperti atlet yang berlatih itu, untuk memenangkan sebuah pertandingan, dia harus berlatih tanpa pandang waktu. Kadang-kadang tubuhnya capek, tetapi
lakukan dengan disiplin, dengan pengorbanan yang konsisten, yang terus-menerus. Namun, bukan berarti kalau usaha kita itu sudah maksimal, itu menjamin kita pasti akan berhasil. Saudara, natur manusia kita ini sudah rusak oleh dosa. Oleh sebab itu, kita membutuhkan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus itulah yang akan menolong kita, yang akan menopang kita ketika kita sedang menghadapi sebuah pertempuran atau peperangan rohani melawan kuasa kedagingan dan kuasa mulut kita sendiri. Kita akan dikuatkan, kita akan ditopang oleh Roh Kudus. Jadi yang kedua tahapannya, setelah fokus pandangan kita kepada Tuhan, kita tanggalkan manusia kita yang lama, yang penuh dengan dosa. Dan tahapan yang ketiga adalah kenakan manusia yang baru. Ayat 11 sampai ayat yang ke-15 dalam Kolose pasal yang ketiga mengatakan, dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Setelah yang lama ditinggalkan, kita harus memakai pakaian yang baru agar kita tidak telanjang. Apa yang harus kita pakai? Sifat-sifat yang baru. Seperti yang tadi sudah kita baca, belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, seperti yang dihasilkan oleh buah roh di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Dan hasil dari ketiga tahapan tersebut, hasilnya adalah sebuah kehidupan yang baru muncul. Inilah kehidupan new normal di dalam Kristus bagi orang-orang percaya yang sudah lahir baru. Saudara, waktu-waktu ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk mengevaluasi kembali, untuk menerapkan kehidupan yang baru. Mungkin kita sudah menjadi anak Tuhan puluhan tahun, tetapi sudahkah kita memiliki sifat-sifat yang baru? Kita mengenakan manusia yang baru. Kalau dunia dipaksa harus berubah karena COVID-19 ini, mereka harus beradaptasi terhadap kehidupan new normal. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus lebih lagi dalam menerapkan standar-standar kehidupan yang baru. Hidup baru sudah Tuhan berikan bagi kita melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lampau. Persoalannya adalah, maukah kita menerimanya? Maukah kita mengadopsinya sebagai kehidupan normal kita yang baru? Di hadapan kita saat ini ada perjamuan kudus yang menjadi lambang pengorbanan Kristus, tubuh dan darah Kristus yang sudah dicurahkan bagi kita. Pakailah perjamuan kudus ini dengan iman, sebab ini adalah perintah dari Kristus sendiri kepada murid-muridnya. Silakan saudara mempersiapkan hati dan pikiran saudara sebelum kita akan memakai perjamuan kudus ini.
This is my body, which is given for you. This do in remembrance of me. This cup is the New Testament in my blood, which is shed for you. Little children, yet a little while I am with you. A new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved. Bila saudara sudah siap, angkatlah hosti ini di tangan kanan saudara. Dan bila saudara menyetujui pertanyaan berikut, aminkan dengan penuh keyakinan. Firman Tuhan mengatakan, sebab yang saya ajarkan kepadamu, itu saya terima dari Tuhan sendiri. Bahwa pada malam itu ketika Yesus Tuhan kita dikhianati, dia mengambil roti. Dan setelah ia berterima kasih kepada Allah atas roti itu, ia membelah-belah roti itu dengan tangannya. Lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan untuk kalian. Lakukanlah ini untuk mengenang aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan jemaat mengangkat cawan dengan tangan kanan saudara. Dan bila saudara menyetujui pertanyaan berikut, aminkah dengan penuh keyakinan. Begitu pula sehabis makan, ia mengambil piala anggur lalu berkata, anggur ini adalah perjanjian Allah yang baru, disahkan dengan darahku. Setiap kali kalian minum ini, lakukanlah ini untuk mengenang aku. Bukankah cawan berisi air anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih atas pengorbanan-Mu, sehingga kami dapat diselamatkan dari hukuman dosa, dari api neraka yang kekal. Ingatkan kami senantiasa akan pengorbanan-Mu ini, supaya kami selalu hidup di dalam tatanan kehidupan yang baru di dalam Kristus, sesuai dengan standar-standar yang Tuhan sudah tentukan bagi kami. Tolong kami supaya kami boleh terus fokus kami tertuju kepada Engkau. Dan ingatkan kami dengan sadar menanggalkan manusia lama kami dan mengenakan manusia yang baru di dalam Kristus. Pengorbanan-Mu tidak akan sia-sia, Tuhan. Kami akan ingat dan kami akan lakukan di dalam kehidupan yang baru kami.
Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudaraku sekalian, mari kita angkat tangan dan arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Biarlah damai sejahtera dari Allah yang tidak dapat dimengerti oleh manusia itu akan menjaga hati dan pikiranmu yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus, kasih sayang dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kamu sekalian. Terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap saudara yang mengamini, menerima dengan iman, katakan